Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperjelaskan tentang proyek kami Master to Master TA Prak DDB yang berjudul Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Konsep Pekerjaan. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Panaban Fauzan, NPM-nya 061. Saya Muhammad Arain Hidayat dengan NPM 073. Untuk saya ini ada di device 1, untuk rekan saya itu device 2. Nah, ini untuk pertama-tama kita ketik CMD, kita masukin pingnya dulu di CMD atau kita konekin dulu ke ping ininya di device 2 nya untuk IP config, terus kita enter. Nah, di sini kan kemuncul nih IP address-nya. Lalu yang saya juga di device 2 ini masuk CMD buat konekin satu sama lain. Nah, kita muncul, tinggal Untuk lagi. ini kita mau, untuk itu saya akan mengkonek device 2 dalam masukkan ping 192.168.0.3. Nah, ini itu ping dari device 2-nya. Nah, kalau TTL ini berarti kita udah connect. Lanjut juga sama caranya dengan yang teman saya mengkonekin, tinggal masukin IP yang teman saya. Baik. 192.168.0.2. Enter. Sudah TTL, sudah berhasil. Lalu untuk itu kita ke device 1. Nah, di sini tuh kita ke SMPP-nya. Di SMPP ini kita bisa nyalain MySQL sama Apache-nya, cuman sebelumnya itu kita run administrator. Nah, sebelum kita nyalain Apache sama MySQL-nya, kita ke bagian config Apache, terus kita ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini kita supaya ngelihat ada beberapa kode itu. Kalau kodenya itu mungkin kayak gini tuh bisa. Terus habis itu kita exit aja, terus itu langsung ke config MySQL-nya, ke my ini. Nah, untuk bagian ini kita blok dari server ID ke binding. Nah, habis itu kita delete. Terus habis kita delete, kita kalau ini kan udah di delete nih. Nah, sebenarnya kita save file, langsung save. Jadi kita exit. Nah, lanjut sama kita juga yang saya juga ke SAMPP. Lalu sebentar. Lalu config. Kita lihat takut ada yang numpuk juga, buat mastiin aja. Nah, nggak ada kan. Lalu ini sama di sini juga kita lihat takut ada yang numpuk, nggak ada. Habis itu ke device 1 kita nyalain start Apache sama start MySQL-nya. Ya mungkin karena memang jaringannya kurang ya di sini tuh, karena VBox ini butuh jaringan yang benar-benar support ke VBox-nya, supaya pas kita master to master itu dengan baik gitu, dengan lancar jaringannya itu. Sebentar. Mungkin emang sedikit lama. Terus cuman kalau misalkan kita ke bagian admin MySQL-nya. Nah, di sini kita bisa bikin database-nya. Di dalam database kita bikin data. Nah, datanya itu kita kasih 2 kolom. Nah, sebelumnya kita bikin database-nya dulu. Untuk bikin database-nya kita bisa ke garis 3 bikin database. Terus ini untuk bikin database-nya. Nah, kalau ini muncul kita bikin database-nya. Nah, ini buat create database. Di sini kita bikin namanya itu daftar pekerja. Nah,
Habis itu kita bikin tabelnya itu eh, kita namanya data, yang kolomnya itu dua. Nah ini kan misalnya kita udah bikin tabel sama kolomnya. Di kolom pertama kita bikin ID, di kolom kedua nama pekerja. Terus di ID ini kita integer dan nama underscore pekerja ini varchar. Nah pas kita habis itu kita null indeksnya itu kita checklist jadi primary key si ID-nya, terus attributes kita unsigned. Nah pas kita ini tuh kalau udah ini kita save. Nah ini kan errornya karena emang datanya sudah ada. Nah kalau gini mungkin kalau misalkan error gini sebenarnya kan ini datanya udah ada, cuman kita kalau ini tuh lebih baik biar nggak numpuk datanya, kita coba hapus delete datanya, kita balik lagi delete data yang tadi tuh yang ada beberapa tampilan data-data ini, kita delete di bagian data pekerja supaya tidak numpuk, atau biar tidak error lagi kita delete atau kita exit. Habis itu kalau ini kan udah bersih nih, udah kita delete, emang ini sisa-sisa database yang sebelumnya. Habis itu kita bikin data baru lagi yang sama persis datanya, terus kita create database. Habis itu kita di sini neo lagi sama kayak sebelumnya. Ini cuma ada kolom 2. Tabel namanya itu namanya data sama seperti tadi, baru create. Terus kita masukin lagi ID sama nama pekerja, integer dan varchar. Si ID ini atributnya itu primary key, terus null indexnya kita null index kita checklistin ke primary key, atributnya unsigned. Nah habis itu kita save, baru muncul datanya. Nah ini itu kelihatan bahwa di ID nya itu ada tanda kunci, itu berarti udah dijadiin primary key nya. Nah ini kan kita bikin hanya 2 kolom saja. Habis ini kita struktur untuk untuk melihat tampilannya, kita ke browser ini untuk segala macam. Nah untuk kita struktur lagi, kita coba cek lagi nih ada, karena emang untuk ininya itu emang kalau buat itu database itu di browser tadi, terus ini privilege supaya nanti pas connectnya itu ada bagian privilege nya pokoknya. Terus di sini ada Elpan untuk database nya itu nama usernya, daftar kerja atau data. Nah ini di sini ada beberapa sebagian kolom. Lalu itu kita kita jadiin kita kosongin dulu dah. Habis itu kita ke ada user account. Di sini kita username itu nama Van. Kita kasih namanya Ryan karena kita mau ke device 2in. Habis itu kita itu username-nya. Untuk password mungkin bisa sama kayak username atau bisa beda, tapi kalau mau mah samain aja sama username supaya ini. Lalu kan yang di itu sudah ya, yang di teman saya. Lanjut kita testing aja. Nah ini tuh kita lihat kita lihat hostname-nya itu di si device 2. Jadi dia ada 192.168.0 dan .3 itu untuk device 2. Nah ini untuk passwordnya ya tadi yang saya udah bilang, bebas mau sama kayak username atau beda. Nah, coba kita samain nama username terlebih dahulu. Terus habis itu kita tipenya. Di situ kita checklistin replication create sama application slave-nya. Habis itu kita ke go. Kita coba ke go. Nah, kita tunggu sebentar.
Ya ini kalau ini kita pas kita ke go udah tadi muncul ada save password, kita cancel aja. Terus ini pas kita bagian udah privilege emang tampilannya kayak gitu. Terus ini replication, untuk application kita ke bagian ujung tadi. Terus di sini kita ignore, kita replication. Terus ini tuh daftar pekerja kita pilih. Nah di situ tuh kita ini untuk bagian beberapa kodenya kita copy. Nah setelah kita copy, kita ke MySQL lagi. Sebentar, kita MySQL lagi. Kita ke config ke my ini. Nah kan tadi kan ada yang di delete ya. Nah pas tadi kita ganti sama yang tadi copy. Nah kita copy di bagian my ini. Nah di bagian yang bekas deletan tadi. Terus kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Kita coba cari. Oh tidak usah. Berarti kita udah benar semua. Kita file, kita save. Nah untuk itu kan itu kalau di SMPP kita udah beres. Coba kita restart lagi, kita stop, ulang Apache MySQL, terus kita start lagi. Bentar, mungkin emang ini apa jaringannya. Terus habis itu pas kita udah start lagi, kita coba lihat tampilannya benar apa enggak kodenya kayak benar. Coba kita go. Nah di tampilan ini primary application ini ada show primary status, ada show connected, replicate. Nah yang rekan saya udah beres ya. terus ini bagian apa ini mungkin ini juga di DPS 1 juga nanti kita bisa bikin di DPS 2 nya. Sebelumnya kita mungkin kita beresin dulu di DPS 1 bagian SAPP nya. Nah untuk di sini ada show primary status, ini statusnya mungkin status dari variabel values nya, variable values. Terus ini bagian primary statusnya. Nah untuk Ya, selanjutnya kita start aja sampai pinnya, nyalain MySQL dan Apache, langsung ke admin. Sebentar, kita bikin database yang sama yang di teman saya juga. Kita bikin yang sama aja. Sebentar, saya lihat untuk database yang teman saya. Oke. Create. Kan tadi teman saya pakai 2 kolom. Nah, saya lihat dulu, saya sedikit lupa. Sebentar. Sebentar, saya lihat dulu database yang di teman saya. Nah, Groby, kita samain aja. Samain aja, sebentar. Ini kamera depan. Primary, ini save-nya, save aja. Nah, sudah muncul database yang dibikin. Lalu kita pergi ke privilege. Di sini sama yang tadi ya,
ini masukin nama hmm, Nabhan, teman saya ya, Nabhan, passwordnya sama, passwordnya, hostnya tuh IP dia tuh 192.168.02. Kita cek dulu apa benar. Nah, benar. Sama, oke. Nah, sudah benar. Sebentar. Situ kita checklist saja. Lalu next. Sudah. Sekarang kalau pergi ke application, kita mau nge-config. Sebentar. Ini pakai nama saya sendiri, passwordnya sama, hostnya yang IP-nya, lalu next. Waduh, salah. Sebentar ya. Oh iya, lupa ini belum dimasukin. Kita ke configure dulu. Nah, yang tadi di copy kita drop di sini. Sudah. Kita lalu di save. Kita coba lagi, mulai lagi. Nah, kita refresh dulu yang tadi, kita coba lagi. Semoga bisa yang sekarang. Ya salah. Ini. Bismillah. Nah, bisa. Sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk di bagian device satunya mungkin yang tadi device 2 gitu udah saling connect dari device ke privilege. Terus coba kita kita ke ini ke titik 3, kita ke insert. Nah, di bagian ini kita ke values di bagian ID-nya. Dan di bagian ID-nya itu kita coba ngasal aja, ngasih 123. Habis itu di bagian nama underscore pekerja itu kita kasih mungkin jadi programmer. Nah, untuk di data yang kedua itu kita kodenya ID-nya kita ngasal lagi 456, dan nama pekerja di kode di data kedua ini namanya itu desainer. Nama itu desainer yang data keduanya. Nah, ini mungkin supaya supaya nanti pas di bagian udah jadi itu nanti kita kelihatan nama-nama pekerjanya. Nah, ini untuk untuk kodenya. Nah, kita sebelumnya itu kita ke struktur. Mungkin kalau mau kita coba cari yang data nama pekerja itu yang tadi ada programming sama desainer. Jadi kita replace dulu, kita refresh. Kita ke change atau lupa saya kalau buat ngelihat data yang tadi itu. Coba sebentar. Coba kita tabel struktur. Emang ini tabel struktur sama aja sih sebenarnya.
Kemana ya, sebentar, lupa lupa inget. Coba iseng-iseng aja sih, ini kita ke SQL dulu deh. SQL atau struktur ya sama aja sih ya. Kalau struktur mah ya itu aja, cuma kalau SQL kayaknya itu buat primerinya, kodenya kemana ya, lupa ya. Ini di mana ya, lupa saya dari nyimpen pas udah ke simpen datanya itu. Oh, mungkin ini hasil dari nama pekerja yang tadi kita tambahin. Jadi itu ada dua data. Pas udah kita ke apa, kita next tadi itu, jadi ada satu, jadi dua data itu jadi satu. ID 123 dengan programmer, ID 456 dengan desainer, sebagai nama pekerjaannya itu. Nah, Ya, oke. Sini sama ya. Buat kerja kita tambah pekerjaannya. Kita ke application. Dulu kenapa lagi nih? Config, kita ke full star. Oh iya, ini sudah ya, berhasil. Lalu nah, ya sudah berhasil ya yang tadi. Kita di sini hanya bikin kan yang tadi teman saya sudah muncul. Nah, sebentar. Sebentar. Ignore, kita ganti yang tadi. Nah, ini tuh kita copy, langsung masukin ke PHP My Admin, config dulu. Kita drop ya. Kita drop, kita save. Sebentar. Sudah tidak ada yang ganjal, ini save aja. Kita mulai ulang. Oke, sudah, kan tadi sudah di drop ya yang tadi kita copy. Lanjut. Replace kembali. Sebentar. Oke, di bagian device pertama, kita coba, mungkin udah ya sebelumnya di device 2, kita coba lagi ke application. Di bagian application itu ada config tuh yang tadi. Nah, pas kita udah masuk yang tadi itu, ada beberapa, ada username, password, host, sama portnya.
Nah, untuk username-nya itu ada nambahan. Terus untuk passwordnya mungkin bebas sih sebenarnya, opsional, mau nggak mau bikin sendiri atau sama persis sama username. Terus untuk hostnya itu yang tadi di PS 2, ini untuk hostnya, untuk host di PS 2 nya. Terus post mungkin nggak usah diisi ya. Nah, ini kalau gagal kayak gini mungkin koneksi to server is, kita mungkin kita coba cek di PS 2 nya dulu kali ya. Untuk di apa, di bagian ini tuh sebenarnya ini bagian konfigurasi, di untuk bagian connect-nya, server dari device 1 ke device 2 nya. Coba kita mungkin kita cek-cek dulu sebentar. Kita coba cek bagian ini, PHP, penyebab errornya itu coba kita copy yang tadi errornya, terus kita tambahin beberapa kode atau kata. Mau nambahin bebas sih sebenarnya, mau nambahin atau enggak, cuman emang kita coba dulu aja ini sebenarnya. Kalau errornya dari sini kita masukin true, kita file, kita save, coba kita start lagi. Enggak, sebelumnya kita stop, kita restart, lalu kita start lagi. Coba sebelumnya, kalau sudah kita coba ke F5. Nah, pas sudah kita ke F5, kita coba masukin lagi deh. Sama seperti tadi sebelumnya, username, nama, username, password, host sama post. Kita coba dulu. Nah, berhasil kan? Mungkin karena tadi errornya itu kita bagian error itu kita masukin ke tadi PHP admin bagian config apa apache-nya, kita salin di situ. Nah, habis itu kita ke device 2. Coba lagi yang tadi kan tadi gagal, coba lagi. Nah, ini kita tambah kerjaan yang baru ya. Sebentar, mikir kerjaan apa. Ini mah bebas ID pekerjaannya. 73. Ini tuh apa ya? Sign lalu yang kedua juga bebas apa aja ID-nya. Pekerjaannya mungkin start. Nah, mungkin yang kedua manajemen aja kali ya, bebas sih. Saya pencet. Oke, kita save. Nah, sudah seperti ini. Lanjut. Nah, sudah muncul kan yang tadi database sama yang di posisi 1. Coba kita cek apakah udah muncul. Wah, belum ya. Coba kita mungkin kita coba cek lagi, atau kita refresh juga apa sih, cuman supaya apa namanya, supaya ini tuh tidak memakan waktu banyak sih kalau di refresh. Coba sebentar, ini sebentar. belum nambah ya datanya. Sebentar, kita reload bagiannya. Kita coba, kalau mau bikin data juga apa sih, cuman agak ribet. Apa ya, mungkin baiknya di bagian replication. Kalau di replication ada dua apa, notif error.
di bagian application ini. Coba kita cari-cari dulu sebentar. Kita cari-cari dulu. Oh itu ya penyebabnya ya. Jadi mungkin ini hasil duplikasinya tadi. Nah tadi kan kita udah coba-coba, pas kenapa gagal nggak muncul, coba kita duplikasi udah akses, udah berhasil, udah masuk, baru kita coba ke struktur datanya, muncul tuh nambah lagi dua data lagi yang apa itu namanya, desainer sama UI UI designer sama desainer manajemen atau desainer. Terus kalau misalkan udah muncul dari data yang ditambahin di device 2 terus muncul di device 1, eh kita kalau langsung kita mau masuk ke query-nya sih, kalau mau di bagian SQL-nya. Cuman emang karena apa ya, sebelumnya sebenarnya mau dicek-cek dulu apakah bisa apa enggak buat masuk query-nya, atau program buat masuk query-nya itu berhasil apa enggak, itu masih dipertimbangkan dulu. Coba kita untuk masukin query-nya cuman hanya satu device, tetapi emang karena query-nya pas kita bagian kita kalau buat masuk query kita ke SQL dulu. Nah di sini udah coba beberapa kode kita udah coba kode untuk ngituin 5 materi, sebenarnya gagal, tidak bisa. Mungkin karena apa ya, kita juga bingung sih sebenarnya tidak bisanya kenapa. Kita coba cari masalahnya itu belum ketemu. Mungkin emang apa ya, mungkin error dari kodenya aja sih. Error dari kode atau miskom dari kode, dari data ke kodenya. Jadi penyebab error itu seperti itu. Mungkin kurang lebihnya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.